Shalom, salam sejahtera, salam kasih di dalam Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya di dalam renungan saat indah bersama Tuhan di channel Hope Media Sabah. Judul renungan ataupun perkongsian yang saya mau sampaikan pada saat ini adalah permulaan yang menguatkan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan sedikit perkongsian. Kiranya ini menjadi kekuatan kami, menjadi penuntun kami untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya perkongsian ini tidak menjadikan kesombongan kepada hamba-Mu, tapi ini menjadi kemuliaan dan meninggikan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Permulaan yang menguatkan. Renungan pada saat ini saya bawakan daripada satu ataupun kesaksian saya sendiri. Saya berharap saya dapat menyampaikannya dengan sesingkat mungkin, tetapi dengan message yang kita dapat. Di dalam Mazmur 34 ayat 20 dan 21, di sini dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Saudara dan saudari, ayat ini menjadi kekuatan bagi saya secara pribadi. Selalu ayat ini menjadi ingatan kepada saya. Sementara masa-masa ini. Kenapa? Semasa saya memasuki dunia pelayanan di dalam penginjilan. Saya dimulai dengan kehidupan penginjilan yang penuh dengan kesakitan, penuh dengan tekanan, penuh dengan cabaran. Ketika saya mengikuti seorang hamba Tuhan melayani di pendalaman di daerah Saliku sekitar tahun 2020, ketika kami mengakhiri pelayanan ini, saya hanya mengikuti dia secara sukarela. Ketika kami pulang dan saya sudah mengambil keputusan untuk tidak masuk lagi di tempat itu, kami keluar dari tempat itu dengan keadaan jalan yang sangat-sangat buruk. Untuk melalui sungai-sungai kecil, dipasang jembatan kayu yang kira-kira lebarnya hanya 2 kaki. Kayu yang dibelah dan ditaruh, dan itulah yang menjadi jalan kami untuk melalui sungai-sungai kecil. Banyak sekali jembatan seperti itu pada masa itu. Nah, ketika kami keluar mau pulang dan saya mengatakan kepada pastor ini, saya tidak akan masuk lagi di tempat ini karena saya akan ikut coba melayani di tempat lain. Sementara kami perjalanan pulang, kebetulan pada waktu itu ada 2 orang dari kampung itu, dari kawasan Saliku. Mereka juga keluar dan kami mengambil keputusan untuk keluar bersama-sama, jalan bersama-sama. Sementara dalam perjalanan pulang, si Pastor Billy dan seorang lagi sahabat sudah melalui jembatan yang paling buruk. Giliran saya orang ketiga. Ketika saya masuk di jembatan itu, saya merasakan sesuatu yang janggal pada waktu itu. Dan saya terhenti di atas titian ataupun jembatan kayu yang kira-kira dekat 2 kaki lebarnya. Dan kiri dan kanan itu tergantung, tidak ada apa-apa. Saya tergantung di tengah, berhenti di atas moto, dan saya terjatuh. Saudara tahu, moto yang saya bawa itu tertindih di atas kepala saya. Saya tidak sadar semua yang terjadi. Saya termasuk di dalam lubang yang dalam, tayar moto di atas kepala saya. Dan saya berusaha untuk keluar karena saya masih sadar, saya tidak merasa apa-apa. Saya berusaha untuk keluar, mengangkat moto itu, tapi moto itu lebih berat daripada saya. Sahabat-sahabat saya yang lain langsung turun ke lubang itu karena jembatan itu sangat kira-kira 3 meter tinggi dia. Mereka turun mengangkat motor itu dan bertanya, kamu masih oke kah?
sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya tidak merasa apa-apa kesakitan. Dan ketika kami keluarkan moto itu, mengambil mau dekat 3 jam kami berada di tempat itu untuk mengeluarkan moto itu karena kami harus mengangkat moto itu untuk keluar dari lubang itu. Ketika sudah keluar, moto itu hanya mengalami sedikit kerusakan dan kami dapat meneruskan perjalanan. Satu tekanan ataupun satu masalah yang sangat berat bagi saya pada waktu itu, langsung saya bertanya, kenapa saya menghadapi masalah ini? Saya sudah mau melayani Tuhan tetapi ada kecelakaan. Tapi saya bersyukur pada waktu itu karena saya masih hidup, tidak mengalami sebarang luka. Nah, situasi yang kedua, pada waktu itu kami mengadakan kumpulan umum di Malangang bersama-sama dengan pelajar-pelajar dari UNAI, ada rombongan choir dari UNAI dan mengadakan lawatan di Malangang Baru. Pada hari itu adalah giliran saya untuk berkhotbah. Dan sebelum itu saya sangat sibuk mengambil bahagian dalam banyak kumpulan umum yang diberikan daripada sahabat-sahabat. Dan setelah saya selesai dan hanya tinggal satu lagi kumpulan umum yang saya harus ikuti untuk menyampaikan pelajaran, saya kembali ke kampung untuk refreshing ataupun untuk menenangkan pikiran. Nah, ketika saya pulang ke kampung dan saya mau kembali lagi ke Malangang untuk berkhotbah, di dalam perjalanan saya pulang, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba moto yang saya gunakan terjatuh di satu seleko dan tergeser kira-kira 10 kaki jauhnya. Dan saya melihat kaki saya di lutut saya, seluar saya itu robek, koyak, dan di tangan saya ada yang luka berdarah, di jari-jari saya ada yang berdarah. Dan saya melihat moto di hadapan saya jatuh di atas jalan raya. Nah, saya pada waktu itu langsung terpikir, kenapa ada situasi seperti ini, sedangkan saya masih di dalam masa-masa melayani. Sangat tertekan pada waktu itu, karena malam itu saya akan berkhotbah dengan situasi yang sakit. Kaki saya masih sakit, masih ada banyak luka. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena menghadapi situasi seperti itu. Karena pada malam itu saya masih ada kesempatan, saya masih sempat untuk berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Situasi yang ketiga, ketika saya sudah dipanggil untuk melayani di pendalaman di daerah Saliku, sebulan kemudian saya membawa kereta dan kali ini adalah kali kedua saya untuk mau masuk ke Saliku dengan menggunakan kereta. Saya membawa banyak barang-barang, pakaian-pakaian untuk dibawakan ke Saliku, untuk disumbangkan kepada anggota-anggota di sana. Ketika itu saya bermula perjalanan daripada Malangang ke Kampung Sungai dan ke Keningau. Di dalam perjalanan, sebelum memulakan perjalanan dari Malangang, kami sudah cek kereta itu. Dan kami sudah yakin sangat bahwa kereta itu dapat digunakan dengan baik dan tidak mengalami kerusakan. Kami keliling-keliling melihat semua brake dalam keadaan baik. Kami melihat engine dalam keadaan baik. Sudah yakin selamat digunakan karena melalui perjalanan yang jauh. Nah, ketika sampai di Sungai, kebetulan ada seorang nenek saya sendiri. Dia ikut dari Kiulu sampai ke Kampung Sungai dan pada waktu itu baru saja saya turunkan dia di rumah. Dan saya mau kembali untuk meneruskan perjalanan ke Keningau. Tiba-tiba saya merasa bahwa kereta itu tidak ada brake. Dan saya tidak pasti, mungkin saya karena panik kah, ataupun karena takut. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba kereta itu begitu laju berjalan. Dan di tempat itu jalan dia sempit dan seleko. Saya tidak tahu lagi apa yang saya harus lakukan. Saya takut bahwa kereta itu akan masuk ke gaung di bawah
dan lebih parah. Itu yang saya terpikir. Dan yang saya hanya terpikir pada waktu itu, saya akan langgarkan atau bawa kereta ini melanggar di tembok di atas. Dan saya lakukan hal itu. Saudara-saudari, ketika kereta itu terlanggar di tembok, dia terbalik dan empat tayar ada di atas. Saya terdiam seketika pada waktu itu. Langsung saya keluar dari kendaraan. Saya melihat kereta sudah 4 tayar di atas dan barang-barang di dalam sudah bertaburan. Tidak teratur lagi di dalam. Tertekan dengan situasi itu, saya dalam perjalanan menuju ke Ningau, kembali ke tempat pelayanan, tetapi terjadi hal sedemikian. Di dalam hati saya mengatakan, kenapa ini terjadi Tuhan? Saya melihat keadaan kendaraan yang 4 tayar di atas. Saya berpikir seolah-olah Tuhan tidak menjaga saya. Tetapi saudara-saudari, permulaan yang menguatkan saya inilah yang lebih mendekatkan saya dengan Tuhan. Di setiap perjalanan ataupun setiap kegiatan, Tuhan itu harus kita sertakan. Saudara-saudari, kalaupun kita berdoa di dalam satu situasi, apakah kita melakukan perjalanan ataupun melakukan sesuatu, kita tidak tahu apa saja yang boleh terjadi. Tetapi kalau kita sudah serahkan semua itu dan dibawa kendali dengan Tuhan, Mazmur 34 katakan, kemelangan orang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Masih banyak lagi pengalaman yang saya boleh kongsikan di dalam permulaan yang menguatkan ini bagi saya. Tetapi di lain kesempatan saya berharap saya dapat mengungsikan itu lagi. Saudara dan saudari, Mazmur 121 ayat 7 katakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Boleh saja kita selalu menghadapi kecelakaan, tetapi di bawah kendali Tuhan, nyawa kita masih terjaga. Saudara dan saudari, kiranya renungan singkat ini, perkongsian ini menjadi kekuatan kepada kita semua, dimanapun saja kita berada dan melakukan aktivitas pekerjaan kita setiap hari. Sertakan Tuhan, undang Tuhan terlebih dahulu di dalam semua pekerjaan aktiviti kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih kesempatan ini untuk kami merenungkan firman Tuhan. Begitu juga dengan perkongsian, kesaksian, keajaiban-keajaiban yang Tuhan tunjukkan kami melalui hamba Tuhan. Kiranya perkongsian ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena di sebalik semua kejadian ini, Tuhanlah yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan kami melalui kesaksian ini dan juga firman yang kami dengarkan. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.